Kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuman omon-omon saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang guru gembul. Ya, dimana guru gembul ini kemarin di podcastnya Harif Ras, ya, beliau melakukan podcast yang isinya adalah membahas tentang bagaimana pernyataan Habib Rizik Syihab berkaitan dengan menantang berperang daripada orang-orang yang dianggap oleh dirinya adalah musuh-musuh dengan istilah monyet-monyet. Yang tentunya kita sudah paham bahwa monyet-monyet ini adalah ditujukan kepada Gus Fuad dan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Nah, ini yang kemudian dibahas dengan guru gembul sebagai narasumbernya. Ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh guru gembul, di mana di dalam pernyataannya guru gembul mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab ini cuma bisanya omon-omon saja. Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuman omon-omon saja. Karena faktanya memang pas kejadian kemarin waktu di Monas yang waktu akan memperingati 212 itu, sebelum melaksanakan acara reuni 212 itu, Rizik Syihab pun sempat mengucapkan kalimat tentang berkaitan adanya ancaman yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Joko Widodo yang akan memobilisasi orang-orang untuk mengacaukan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, dan kemudian memerintahkan kepada umat Islam untuk mengasah golok, mengasah parang. Tetapi faktanya kemudian sehari kemudian dia berangkat umroh, meninggalkan atau tidak ikut dalam acara tersebut. Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa. Nggak akan ada impactnya. Udah selesai. Nah, ini yang memang kadang-kadang kemudian guru gembul pun akhirnya mengatakan bahwa ancaman yang diucapkan atau tantangan perang yang diucapkan Rizik Syihab ini adalah cuma omon-omon saja. Nah, kemudian guru gembul pun memberikan analisanya bahwa Rizik Syihab ini sesungguhnya sudah habis. Artinya bahwa dalam pernyataan dia itu kaki dan tangannya itu sudah tidak ada lagi. Artinya sudah tidak ada kekuatan lagi. Sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi Rizik Syihab itu sesungguhnya sekarang sudah lemah. Kemudian dia menganalisa dengan fakta bagaimana kekuatan Rizik Syihab ini sesungguhnya ada pada orang-orang tertentu seperti Munarman. Yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Dan ketika Rizik Syihab ini ditinggalkan atau Munarman di penjara, maka pada saat itu pun dia sesungguhnya tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi dalam analisa guru gembul, Rizik Syihab ini hanya sekedar omon-omon saja, ya, tidak ada memiliki kekuatan apapun, sudah sangat lemah. Bahkan guru gembul ini menganalisa betapa lemahnya Rizik Syihab dalam konteks betapa lemahnya Rizik Syihab di panggung nasional ini. Artinya Rizik Syihab itu pada dasarnya sudah dilumpuhkan. Jadi Rizik Syihab ini sudah dilumpuhkan. Dia hanya bisa berkuar-kuar saja, tetapi tidak ada power yang bisa menggerakkan massa. Karena kalau kita lihat pada saat peringatan Hari Ahok atau reuni 212 itu yang hadir hanya 1000-an. Yang dulu jutaan, sekarang yang hadir adalah 1000-an. Maka ini mengindikasikan bahwa Rizik Syihab itu sudah dilumpuhkan, sudah lemah kekuatannya. Ya, walaupun memang ada misalnya kemarin respon dari
Di antaranya adalah laskar sakrah misalnya. Ada respon dari organisasi atau dari kelompok tertentu yang membela atau dia siap untuk bersama Rizik Syihab, yakni memerangi orang yang dianggap sebagai musuhnya. Tetapi itu hanya reaksi sekelompok orang yang pada dasarnya jauh dibandingkan dengan orang-orang yang justru tidak menyukai daripada Rizik Syihab ini. Orang yang mendukung daripada Rizik Syihab itu tidak sebanyak dahulu, hanya jumlah tertentu saja. Artinya dalam pengamatan atau analisa daripada Guru Gembul ini, Rizik Syihab itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang hebat. Dia hanyalah kekuatan-kekuatan yang hanya dipergunakan untuk misalnya dia marketing umroh, atau untuk iklan umroh, iklan haji, ataupun iklan peci dan baju koko. Itu dalam bahasa Guru Gembul, ya. Ini luar biasa, Guru Gembul ini sangat berani, sangat luar biasa menganalisa. Ya, tentunya apa yang diucapkan ini pun hasil daripada analisa dan pengamatannya. Nah, kita saksikan bagaimana pernyataan lengkap dari Guru Gembul berkaitan dengan hal ini. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa Rizik Syihab ini memang kondisi dan situasinya sekarang ini sungguh sangat lemah. Sudah tidak memiliki lagi tangan dan kaki, bahkan tangan dan kakinya sudah dilumpuhkan. Jadi sekarang ini Rizik Syihab itu hanya bisa keluar-keluar saja, omong-omong saja. Tidak akan ada bukti. Dan memang faktanya dia hanya memprovokasi. Maka kemudian Guru Gembul menyarankan agar Rizik Syihab ini segera tobat. Ya, jangan-jangan kemudian nanti mubahalahnya bersama Gus Dur itu, yang dulu sempat bermubahalah, itu sudah akan menimpa daripada Rizik Syihab ini. Karena kalau Gus Dur itu dalam analisa Guru Gembul sekarang sudah meninggal, namanya harum. Tidak ada lagi aib-aib yang kemudian mencuat ke permukaan. Jadi justru Gus Dur ini, almarhum Gus Dur ini sekarang menjadi tokoh yang kemudian tokoh itu memberikan sesuatu inspirasi bagi khususnya untuk Nahdlatul Ulama. Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya, bukan satu-satunya. Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang mecah belah itu. Siap. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya, kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, setelah berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutan sekarang NU menjadi pecah antara yang Muhibin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya kepada, salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya, betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Jadi dalam bahasa simpelnya mungkin Gus Dur ini adalah orang yang husnul khatimah, orang yang dicatat kebaikan-kebaikannya, asar-asar sujudnya atau bekas-bekas perjuangannya yang kemudian dikenang oleh jamaah dan masanya, terutama oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Guru Gembul kepada Habib Rizik. Jangan-jangan kemudian mubahalah itu akan menimpa kepada Rizik Syihab. Karena kalau Gus Dur itu dalam kondisi fine-fine saja, walaupun sudah meninggal, tetapi kemudian tidak mendapatkan hujatan dan cecaan serta hinaan. Justru yang didapatkan adalah penghormatan dan kemuliaan. Tapi Rizik Syihab ini terlihat adalah ada hal-hal yang mungkin mengarah kepada keburukan. Oleh karenanya Guru Gembul kemudian memberikan saran, mengingatkan kepada Rizik Syihab agar kemudian segera bertobat, segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian
fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Nah ini luar biasanya Guru Gembul memberikan analisa yang cukup tajam, yang kadang-kadang mungkin untuk para muhibbin ini akan memunculkan kemarahan yang sangat luar biasa terhadap Guru Gembul. Oleh karenanya, kita lihat bagaimana apa yang terjadi di kemudian terhadap apa yang dinyatakan oleh Guru Gembul terhadap Rizik Syihab ini. Apakah kemudian akan mendapatkan respon yang luar biasa dari para muhibbinnya, atau akan kita lihat seperti apa? Nah, mudah-mudahan video yang disampaikan kali ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.